you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh, who lives like a barnacle under the sea? Captain Caesar! Tutorial Johnson. Pada part 1 di konten ini itu udah Patrick jelasin mulai dari build sampai emblem, dan berikutnya kali ini Patrick akan menjelaskan tentang rute-rute Johnson. Jadi setelah kalian pahamin build dan emblem dari Johnson, sekarang kita akan mencari sim untuk nyetirnya. Baru nanti part 3 kita bahas tentang gameplay. Oke? Nah, level dari nyetir Johnson ini itu Patrick bagi menjadi 3 level. Yang pertama gampang, terus level kedua gampang banget, yang ketiga super gampang. Oke? Tapi kayaknya ada yang kurang nih lur. Kurang banget nih kalau jelasin tutorial tanpa ada temennya secangkir kopi gitu ya. Mana kopi? Ini dia kopi hitam Gilus Mix. Udah ampasnya cepet turun, ya kan? Bikin melek, terus nggak bikin kembung. Emang the best sih kopi hitam Gilus Mix ini. Emang kopi hitamnya anak muda. Yuk langsung aja kita praktekin rute yang gampang dulu. Oke, welcome back. Ini dia ya. Kita praktekinnya di praktis ini guys. Kalau dulu zamannya Patrick latihan Johnson selama 1 bulan nyetir ya, itu harus nunggu cooldownnya selesai, segala macam selesai. Terus kadang minionnya juga ngepush turret. Jadi kayak nyusahin banget. Oke, inilah dia ya. Sekarang Patrick akan mempraktekkan rute Johnson yang paling gampang. Jadi level 1, oke? Yang pertama, kalian itu harus bisa muter-muter seperti ini lur. Ini dia ya rutenya ya. Fungsi dari tutorial rute yang ini itu untuk menghafalkan posisi turret alias tower. Nah, kalian harus bisa muter-muter gini, terus diingat-ingat tuh. Di sebelah sini ada tower nih, jadi kita ngambilnya agak kanan, terus gini ya. Nah, kalian bisa lewatin base gini juga, gitu. Nah, pokoknya sampai hafal ya. Kalau nabrak, ulang lagi, nabrak, ulang lagi, nabrak, ulang lagi, gitu ya. Nah, kalau udah kalian hafal nih, terus coba balik arah. Nah, balik arah nih, kayak gini. Nah, kalian balik arah, karena beda banget. Kalau kalian udah hafal searah ya, bisa muterin 1 putaran, 2 putaran, terus coba kalian balik arah, pasti lebih beda sih gitu. Nah ini ke towernya kelihatan gitu. Nah di situ ada tower, di sini ada tower. Nah kalau arahnya Johnson ke bawah nih, towernya nggak kelihatan. Loh tiba-tiba ada tower, loh tiba-tiba ada tower gitu. Jadi kalau Johnson lagi nyetirnya arah ke bawah memang agak susah sih untuk pemula ya. Nah itu adalah rute gampang yang pertama. Terus rute gampang yang kedua itu seperti ini. Kalian lewat mid. Nah ini fungsinya untuk menghafalkan posisi tower yang ada di mid. Tapi awas, ada Vision skin legend di situ. Oke, siap. Nah, jadi kalian hafalin tuh posisi tower di mid ya. Arahnya ya kayak gini. Kalau udah bisa belok kanan, coba belok kiri ya habis ini. Nah, habis ini coba kalian belok kiri, belok kiri. Nah, gitu. Kalau udah bisa belok kanan, bisa belok kiri, coba dibalik sekarang ya. Habis ini kita balik nih ya. Nah ini dari atas ke bawah gini, ya kan. Nih ingat-ingat tuh di situ ada tower, di sini ada tower gitu. Hits. Hampir aja. Diingat-ingat. Punten mamang. Alah, visionnya ganggu ya. Oke, kayak gini ya. Jadi diingat-ingat di sini ada tower, di situ ada tower. Oke. Jadi itu adalah rute gampang yang kedua ya. Sebelum kita lanjut yang ketiga, nah Patrick mau ngopi dulu. Mantap.
Nah, kali ini tuh Patrick ngopinya kopi hitam Gilux Mix yang aroma vanilla guys ya. Seperti yang kalian tahu bahwa kopi hitam Gilux Mix itu ada 3 varian aroma. Di sini ada gula aren, vanilla, sama pandan. Dan ini semua itu udah Patrick cobain dan enak banget sih semuanya, aromanya emang jos. Mantap, enak tenang. Oke, lanjut ya. Rute gampang yang ketiga. Setelah kalian hafalin lewat jalan yang mid, kalian hafalin lewat jalan Lord sama Turtle. Oke. Nah, seperti ini lewatnya. Jadi lewat tengah. Lewatin nih, ada Lord, ada Turtle, dilewatin gitu. Nah, kalian putar balik lagi. Itu tadi belok kanan ya. Coba sekarang habis ini kita belok kiri. Kalau belok kiri gini lor. Ini adalah contoh yang benar ya. Nah, kayak gitu. Jadi ngambilnya itu sebelah sisi sininya Turtle, biar lebih gampang. Ini adalah contoh yang salah ya. Contoh yang salah adalah maksain belok sini gitu. Nah, itu bisa sebenarnya, tapi lebih susah. Saran dari Patrick untuk pemula sih beloknya seperti ini, set. Nah, gini, sebelah kirinya Turtle. Gitu. Nah, ingat, karena kita mau belok kiri nih, ngambilnya itu berarti sebelah kirinya Lord. Jadi kasih contoh lagi ya. Karena tujuan kita itu mau belok kiri ke lane sini ya. Sekarang kita mau ngambil sisi kanannya Lord, biar beloknya ini lebih gampang. Loh, gampang banget. Coba kalau kita ngambilnya sebelah sini ya. Coba kita mau belok kiri nih. Jadi harus gini dulu nih. Set. Nah, kadang itu suka nabrak tower, juga kadang nggak pas. Cuma karena Patrick udah terlalu pro juga bisa aja ya. Tapi lebih susah itulah. Lebih gampang kalau kalian ngambilnya itu sebelah kanannya Lord kalau kalian mau belok kiri. Oke, kalau kalian udah bisa belok kanan, bisa belok kiri, sekarang kita balik arah ya. Kita dari Lord mau ke Turtle, habis itu ke lane bawah belok kiri. Berarti kalian ambil jalur kanan seperti ini, baru belok kiri. Nah, enak kan? Enak lur. Nah, itu sama aja. Kita mau belok kiri kayak gini tuh ngambilnya sebelah kanan dari Turtle. Nah, gitu. Jadi itu adalah rute gampang ketiga. Itu sebenarnya rute basic banget dan kalian harus kuasai itu kalau pengen bisa make Hero Johnson ya. Karena ketiga rute tadi yang gampang ini tadi itu adalah basic untuk kalian roaming gitu, alias menuju role position atau 3 lane penting itu tadi ya. Oke, lanjut aja. Berarti yang kedua, levelnya ini adalah gampang banget. Oke, yang kedua kita akan lewatin hutan. Jadi kalian harus hafalin setiap gang di hutan nih guys. Kalau kalian mau nyidu orang di buff ya, ini adalah rute yang pertama paling gampang. Oke, nah itu tadi nyiduk buff. Jadi kalian ciduk buff atas sama buff musuh yang ini. Itu adalah rutenya yang tadi. Itu cukup penting dan cukup Patrick sering gunain ya kalau lagi nyari-nyari musuh gitu. Wah, ini musuhnya lagi ngebuff nih lur. Nah, Patrick lewat sini. Set. Coba kita cek nih. Oh, buff biru udah diambil musuh. Buff merah, oh udah diambil musuh. Nah, terus lanjut muter. Nah, sekarang yang kedua, rute gampang yang kedua. Kita akan mengecek posisi musuh di kelomang. Wah, ini kelomangnya, oh masih ada. Terus sama buffnya, oh oke, masih ada. Nah, gitu. Itu adalah rute yang kedua ya. Tujuannya untuk ngecek kelomang dan ngecek buff hijau. Ini dia. Kita akan mengecek buff kita sendiri, terus jungle Pokemon hijau sama buff hijau yang ada di sini nih. Set ya. Ini adalah rute yang ketiga berarti. Set. Wah, buff kita diambil nih. Nah, kita bisa lewat sini terus ngecek, oh ada Pokemon masih ada, oh buff masih ada, oke. Nah, kayak gitu ya. Terus selanjutnya yang keempat. Keempat ini kita berfungsi untuk mengecek jungle kita
sama kelomang. Oh, kelomang masih ada, sama jungle-nya musuh juga bisa ya, sama buff juga bisa. Itu dia, itu adalah yang keempat. Jadi itu adalah contoh dari kalau kita berangkat dari base. Nah, gimana kalau kita misalnya jagain lane bawah terus mau roaming ke atas ya. Misalnya kita mau ngajak combo teman kita nih. Nah, lewatnya gini lur. Kalian jangan lewat mid gini. Ini salah. Ya. Seharusnya kalau kalian dari lane bawah terus mau nyiduk mid lane ya, kalian berangkatnya gini lur. Kalian lewatnya sini nih. Nah, sebelah sini terus muter lagi, muter lagi. Terus muter lagi. Nah, gini. Fungsinya itu untuk nungguin musuhnya ini mana sih belum kelihatan gitu ya. Nah, kayak gini. Kalau kalian lewatin tower kan kalian kelihatan musuh tuh. Nah, untuk menghindari itu juga bisa sembunyi-sembunyi. Nah, kalau kalian mau nyiduk lane atas, nah kayak gitu. Nih lewat gini nih lur. Ini rute untuk nyiduk lane atas nih ya. Wah, ini musuhnya ada di sini nih, ada di semak-semak nih. Set. Oh, nggak ada. Aman. Nah, gitu. Wih, tadi tembus ya. Tadi tembus tower. Oke, mid lane. Wah, kosong, mid lane-nya nggak ada. Oh, ternyata dia ngebuff. Oke, kita putar balik lagi. Set. Wah, ini dia orangnya. Set. Nah, gitu. Terus sekarang kita balik ya. Misalnya kita dari lane atas nih ya, habis ngebantu ward teman kita di atas. Sekarang kita mau nyiduk mid. Ya, gini lur lewatnya ya. Set dari tengah, terus dia muter lagi. Coba kita ngecek nih, oh midnya, oh ini dia, terus tabrak gitu ya. Tapi kalau mid lane gak ada, yuk coba kita ciduk yang bawah deh. Mana sih bawah? Sedar, nah gitu. Itu adalah rute gampang ya. Tembus lagi. Emang suka gitu guys ya. Johnsonnya Patrick nih emang paling beda gitu. Kalau nabrak tower tuh tembus. Enggak ya, ini tadi itu emang tipis gitu. Kalau nabrak ya nabrak ya. Sebenarnya rute jungle itu emang perlu latihan lama dan kalian harus benar-benar hafal dan explore sendiri sih guys. Misalnya kalian bisa juga lewat dari jungle sini ya. Dari jungle sini terus kalian bawah gitu juga bisa juga. Set ke bawah ya kan. Ke bawah kalian explore aja semuanya. Nah, kalian bisa juga masuk dari gang sempit ini, terus dari sini ke sini juga bisa. Bisa banget. Kali ini Patrick sih yakin kalau kalian udah bisa nyetir kayak gitu, bakal bisa hidup musuh dan di semak-semak gitu bakal bisa keciduk loh. Dan endingnya kalian bakal dikatain map hack. Itu udah pasti sih. Kalau kalian udah dibilang Johnsonnya itu map hack, berarti kalian udah bisa dibilang level pro dikit gitu. Kalau dari Patrick sih udah ngalamin ya, dibilang map hack, dibilang nge-cheat, dibilang terserah deh pokoknya map hack karena jago banget, musuhnya lagi ambus nih, atau misalnya Natalia lagi ngilang tapi Patrick bisa nyiduk gitu ya. Terus juga dulu pas zaman-zamannya Johnson bisa ngebug, terus Johnsonnya Patrick ngedrift gitu, dibilang nge-cheat. Wah, udah biasa sih itu. Baiklah, setelah rute yang kedua, rute gampang banget, sekarang saatnya rute yang level ketiga, yaitu super gampang. Rute super gampang ini bisa dibilang rute kalian untuk gabut sih. Rute freestyle gitulah. Nah, freestyle dalam arti gini loh, kalian bisa kelilingin kelomang ya kayak gini, cuma freestyle aja sih. Dan ini super gampang sih ya. Jadi ingat, levelnya itu ada gampang banget dan super gampang. Coba kalian keliling turtle, keliling lord kayak gini, set, ambil kiri. Nah, ini keliling turtle ya kan. Kalau udah bisa coba balik arah ya. Coba kita keliling lord dengan balik arah nih ya. Kita mau balik arah nih. Itu ada bisa. Nah, keliling lord gini, set. Ya udah gini. Ini
cukup gampang ini Lord ya. Setelah bisa keliling Lord, coba kalian keliling base. Nah, coba kalian keliling base musuh. Nah, ini biasanya Patrick pakai untuk selebrasi nih. Kalau udah mau menang, Patrick biasanya gabut banget gini nih. Keliling-keliling base musuh. Nah, terus gini, kalau misalnya kalian mau jemput temen nih, keliling base kalian sendiri. Ini sih Patrick agak susah sih keliling base sendiri, tapi bisa. Karena kenapa? Gini Lord, cara gampang untuk keliling base musuh itu adalah kalian lihat garisnya Lord. Nih, garis tower musuh itu kayak ada buletan ya, itu adalah jangkauan dari tower. Kalian pasin garis itu aja. Nah, otomatis ya udah bisa muterin ya. Tapi kalau di base sendiri kan nggak kelihatan tuh batas bundaran towernya ya kan. Nah, setelah kalian keliling base, keliling Lord, keliling Turtle bisa. Sekarang kalian kelilingin area tower bawah. Ini dia nih. Ini dia. Nah, ini emang cukup susah. Tuh, tipis banget ya sama tower. Nah, sekarang aja nabrak. Tapi padahal tadi bisa gitu ya. Emang lumayan super gampang. Nah, gitu. Terus ini last ya. Setelah tadi yang lumayan super gampang ada di bulatan sini sama di atas ini. Di atas ini tower atas. Bentar dulu Patrick praktekin yang atas ya. Tadi kan Patrick udah berhasil yang bawah. Sekarang yang atas nih. Oke, ini dia ya. Nah, ini dia. Kalian bisa keliling di tower atas ini. Tuh. Cuma ya lagi-lagi emang itu rute lumayan super gampang. Sekarang adalah yang super gampang. Dan ini kemungkinan berhasilnya cuma 1:100. Emang super gampang banget ya. Emang super gampang banget. Nah, ini dia nih. Nah, ini dia ya. Muter-muter di mid. Nah, ini dia. Belum banyak orang yang tahu ini Lur. Rute ini belum banyak orang yang tahu. Kalian itu bisa muter di mid gini ya. Nih. Itu levelnya super gampang. Tuh dia, kayaknya udah cukup ya penjelasan dari rute nyetir Johnson Patrick. Udah 28 menit Patrick nyoba-nyobainnya ya. Jujur sih kalian harus ekstra sabar dan ekstra tekun, terus ulet. Kalau nabrak ulang lagi, nabrak ulang lagi, terus hafalin setiap posisi tower, terus setiap posisi gang. Kalau kalian nanya ke Patrick, "Bang, berapa lama sih dulu Patrick belajar nyetir Johnson?" Kalau belajarnya sih waktu dulu tuh 1 bulanan. Jadi 1 bulan itu Patrick cuma main Johnson di custom. Karena memang custom dulu sama sekarang itu beda Lur. Sekarang udah ada tanpa cooldown, mode guard. Kalau dulu nggak ada. Emang waktu untuk kita praktis untuk belajar Johnson itu lebih susah. Tapi sekarang ini udah gampang banget sih. Kalian udah nggak nunggu cooldown lagi, nggak mati-mati. Dan harusnya sih kalian bisa belajar cepet. Karena dulu Patrick belajar nyetir Johnson pun jangan alasan HP kentang. Dulu itu Patrick mainnya Johnson itu juga di HP kentang juga, di Xiaomi. Dan layarnya itu pecah. Di sininya itu pecah ya, pecah retak gitu. Jadi ngelihat map itu susah karena emang di map sini pecah. Jadi kayak habis jatuh terus kebentur sini pecah krak gitu. Jadi jangan alasan. Dan karena latihannya itu di custom, jadi nggak ada ceritanya itu sinyal nge-lag. Dan setelah Patrick latihan Johnson seperti itu sih memang beneran ya bahwa usaha itu tidak mengkhianati hasil. Terbukti Patrick top global Johnson nomor 1 itu selama 2 season. Dan sekarang kenapa Patrick nggak nge-push Johnson lagi? Ya karena Patrick punya kesibukan lain, dan untuk nge-push Johnson itu memerlukan waktu dan tenaga dan segala macam. Dan Patrick udah nggak punya waktu di situ lagi gitu ya. Oke, kayaknya bacotannya udah mulai ngalor ngidul, jadi kita
akhiri cukup sampai di sini aja. Sampai jumpa di part 3 di gameplay Johnson, dan apa aja sih counternya Johnson, terus apa aja kombonya Johnson yang paling the best, terus bagaimana gameplaynya mulai dari early game, mid game sampai late game akan Patrick bahas tuntas ya di part 3. Sampai jumpa semuanya. Terserah sih kalian mau subscribe atau like ya, bebas Patrick tanpa ada paksaan ya. Thanks for watching semuanya. Dadah.